Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelompok kami dengan anggota Istiqomah dengan NPM 155, Fitri Oktaviana NPM 162, Trias Lailatul Fitriani dengan NPM 171. Kami merupakan mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang bab paradigma pengembangan ipteks dengan subbab rambu-rambu pengembangan iptek dalam Al-Quran dan Hadis. Pengembangan iptek pada satu sisi memberikan berkah dan manfaat yang sangat besar bagi kesejahteraan hidup manusia. Bila iptek disertai oleh asas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebaliknya, tanpa asas iman dan takwa, iptek bisa disalahgunakan pada tujuan-tujuan yang bersifat destruktif atau merusak. Al-Quran sebagai dasar pijakan seorang muslim dalam kehidupan ini memberikan kejelasan bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan potensi akal untuk memahami elemen-elemen alam, menyelidiki dan menggunakan benda-benda dalam bumi dan langit demi kebutuhannya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 70 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna taqdila. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Isra berfirman, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Quran Surat Al-Isra ayat 70. Dalam ayat tersebut, Al-Quran Sakhara yang artinya menundukkan atau merendahkan, maksudnya adalah agar alam raya ini dengan segala manfaat yang dapat diraih darinya harus tunduk dan dianggap sebagai sesuatu yang posisinya berada di bawah manusia. Peran manusia ini sebagai khalifah di muka bumi menyebabkan alam semesta tunduk dalam kepemimpinan manusia yang sejalan dengan maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan Quran Surat Ar-Ra'd ayat 2 menjelaskan bahwa melalui kemampuan akal, ilmu, dan teknologinya, manusia dapat meniru segala kekuatan beraneka makhluk. Manusia dengan kapal udara dan jet dapat terbang ke udara seperti burung. Manusia dapat menembus bumi dengan teknologinya serta menggali segala mineral dan minyak yang terpendam dalam bumi. Oleh karena itu, Islam memberikan rambu-rambu kepada manusia dalam mengembangkan iptek sehingga searah dan sejalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip-prinsip paradigma pengembangan iptek. Yang pertama, tauhid. Iptek harus dikembangkan dengan kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta alam semesta dan sumber ilmu pengetahuan. Yang kedua, keseimbangan. Pengembangan iptek harus imbang dengan aspek spiritual dan moral. Lalu yang ketiga, maslahat. Iptek harus diarahkan untuk kemaslahatan umat manusia. Yang keempat, tanggung jawab. Pengembangan dan penggunaan iptek harus diiringi dengan rasa tanggung jawab. Yang kelima, etika. Iptek harus digunakan dengan memperhatikan nilai-nilai etika dan moral. Jadi, yang dapat kita simpulkan mengenai rambu-rambu pengembangan iptek dalam Al-Quran dan Hadis adalah potensi akal pikiran dalam pengembangan iptek berfungsi untuk membaca dan mengamati fenomena-fenomena alam semesta. Potensi hati untuk menghayati, merenungi, merasakan, dan mengimani kebesaran dan kekuasaan Allah di dalam penciptaannya. Sementara potensi jasadiah ataupun fisik diibaratkan sebagai tentara kolbu yang disebarkan ke dunia visi sensual dan beroperasi di wilayah masing-masing dan laporannya berguna bagi akal. Sekian penjelasan kami mengenai paradigma pengembangan iptek pada bab rambu-rambu pengembangan iptek dalam Al-Quran dan Hadis. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.